Pemerintah Kota Kupang akan menutup kembali Bundaran Tirosa dari aktivitas masyarakat terhitung mulai malam ini, Rabu 15 Juli 2020. Ernest Luji, juru bicara COVID-19 Kota Kupang mengatakan, sesuai hasil rapat bersama dinas terkait, Pemkot akan menutup sementara Bundaran Tirosa dan lokasi pusat keramaian lainnya. Warga kota dinilai tidak patuh melaksanakan protokol kesehatan dan mengikuti himbauan pemerintah. Pemerintah sudah melakukan sosialisasi, tapi tidak dihiraukan oleh masyarakat. Kami butuhkan memang keterlibatan dari semua warga masyarakat di kota ini. Nah, akhir-akhir ini memang kita melihat banyak dari saudara-saudara kita yang tidak lagi mengindahkan protokol pencegahan COVID. Nah, ini dampaknya sangat buruk bagi kita semua. Kenapa? Karena ya di area-area publik, di tempat-tempat publik seperti di beberapa tempat keramaian taruhlah di Bundaran Tirosa dan di beberapa tempat yang lain itu banyak sekali teman-teman kita, ya, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang berkumpul di situ dan tidak lagi mengindahkan protokol pencegahan COVID-19. Duduknya bergerombol, tidak memakai masker, ya, dan ini sangat riskan memang, sangat berpotensi terhadap cepatnya penyebaran virus corona itu. Nah, kita ketahui bahwa orang tanpa gejala, ya, dengan ada istilah baru sebenarnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Di Kota Kupang itu saja masih 193. Nah, dengan kasus positif di Kota Kupang yang sudah 37, dan itu lebih banyak adalah mereka-mereka yang tidak punya gejala apa-apa. Nah, kami harapkan memang warga masyarakat Kota Kupang ini sadar bahwa ini ancaman serius bagi kita. Memang ekonomi harus terus berjalan, ya, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan harus terus berjalan. Namun yang diharapkan oleh pemerintah ini, kita bukan back to normal, tapi beradaptasi dengan normal yang baru. Nah, adaptasi normal yang baru ini seperti apa? Ya, kita beradaptasi dengan pola-pola kehidupan yang baru, di mana kalau kita berada di luar rumah, kita harus memakai masker. Ya, kita wajib mengenakan masker. Terus kita hindari kumpulan-kumpulan orang atau konsentrasi-konsentrasi massa di ruang publik maupun di dalam ruangan. Ya, kita lihat di tempat kantor, di tempat kerja kita sudah mulai menerapkan itu. Nah, kami harapkan memang masyarakat ini bekerja sama. Kenapa? Ernest berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 agar tidak ada peningkatan status COVID di Kota Kupang. Sementara itu, Diana Bire, anggota DPRD Kota Kupang berharap masyarakat tetap menjalankan protokol pengamanan COVID-19 dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Diana setuju dengan langkah yang dilakukan Pemkot untuk menutup Bundaran Tirosa. Dengan adanya penutupan Bundaran Tirosa, dimatikan wifi-nya, dimatikan lampu tamannya, maka tidak ada masyarakat yang berkerumun di sana. Artinya kita mencegah supaya tidak ada terjadi kerumunan massa. Nah, itu kan sangat bagus. Karena sampai sekarang ini kan pandemi COVID-19 di Kota Kupang itu belum usai. Apalagi semakin bertambah pasien yang positif COVID-19. Walaupun pasien yang meninggal tidak ada lagi, karena hanya sampai saat ini jumlah datanya hanya satu saja yang meninggal. Tapi kita tidak boleh lengah karena COVID memang masih tetap ada. Jadi protap kesehatan harus terus dijalankan. Artinya menghindari kerumunan, tidak boleh adanya kerumunan. Harus ingat kemana-mana membawa hand sanitizer, masker harus tetap dipakai, tidak boleh dilepas. Jadi hal-hal yang seperti itu kita tidak boleh lengah, tidak boleh biarkan itu terjadi. Jadi dengan penutupan ini ya bagus, pasti meminimalisir terjadinya kerumunan massa. Pesan untuk masyarakat, ingat tetap memperhatikan protap kesehatan, tetap physical distancing, harus menjaga jarak, selalu gunakan masker ketika keluar dari rumah, dan ingat menggunakan hand sanitizer, rajin cuci tangan. Malam ini gugus tugas akan melakukan operasi di pusat keramaian bersama pihak kepolisian, menutup dan membubarkan langsung Bundaran Tirosa dari aktivitas masyarakat. Jaringan wifi dan lampu hias akan dimatikan.
Heri Rudolf, AFB TV melaporkan.